Sekarang kita mau belajar tentang karena kita mendekati Paskah. Jadi minggu depan kita Paskah bersama tadi sudah diumumkan di umum ya. Dan perlu saya beritahu siapa yang datang hari Kamis ketika ada praise and worship bersama Michael Panjaitan, Pastor Michael Panjaitan. Wah, ya sebagian besar ya, tapi ada juga yang belum datang. Nah, rupanya puji Tuhan, karena sesuatu hal seharusnya dia diundang ke Malang, tetapi karena di hari tanggal 20 itu di Malang ternyata ada satu kejadian sehingga dibatalkan, tapi sudah beli tiket. Jadi dia hadir lagi tanggal 20 ya, pagi dan sore. Sore dan malam gitu ya. Sore dan malam karena dua kali. Jadi 15, 13 dan 19 itu tetap Pak Michael Panjaitan ini ya, dia akan hadir dan kasih sesuatu buat kita. Jadi pastikan teman-teman hadir, yang belum sempat foto kemarin silakan foto. Ya tapi saya nggak ada gitu. Saya harus ke Jakarta untuk melayani di Jakarta. Puji Tuhan. Temanya adalah hari ini kita mau belajar tentang the cross. Titik 2, our anchor of faith and hope. Jadi salib adalah jangkar, anchor itu jangkar untuk iman dan pengharapan. Nah teman-teman, bicara soal jangkar, tahu ya jangkar semua ya. Jangkar itu alat pengait yang ada di kapal supaya kapal itu kalau parkir nggak hanyut, betul? Karena kan di air itu kan arusnya kencang, ya kalau dia lagi parkir di dermaga atau di tengah laut, itu pasti dikasih jangkar, dan jangkar ini yang menyangkutkan kepada sesuatu di pasir kah atau di batu karang sehingga dia nggak kemana-mana. Itu jangkar. Sekarang ya kalau kita melihat perkembangan berita, saya kayaknya lagi banyak lihat atau lagi tren tentang orang-orang atau public figure, artis katakanlah, yang berpindah haluan, benar nggak? Ya, kita tuh sampai rame tuh ada lagunya tuh, jangan jual Yesus ya, segala ya. Dan sebetulnya fenomena ini sudah ada ya beberapa dari waktu lalu, tetapi rasanya saya pun banyak mendengar ada orang-orang yang ini yang hanya kelihatan aja, tapi ada yang kita dengar, yang kita lihat di media sosial atau di berita tentang orang-orang yang mereka switch, artis-artis yang berpindah keyakinan. Ada beberapa, dan bahkan ada juga teman saya juga di Jakarta yang dia juga memutuskan untuk berpindah. Tapi begini, bagi saya ya secara pribadi, mereka itu bukan pindah atau switch. Ya, mereka switch itu pindah keyakinan kan. Apapun alasan mereka, apapun namanya itu saya nggak tahu ya. Tetapi bagi saya begini, kenapa saya bilang begini? Bagi saya secara pribadi, seorang Kristen ya, kalau tadinya mereka Kristen terus mereka berpindah, katanya dalam tanda kutip mereka berpindah. Bagi saya orang Kristen itu bukan sekedar agama. Kristen itu bukan sekedar sesuatu identitas yang tertulis di KTP atau di KK ketika lahir atau apapun itu, atau Kristen itu sekedar warisan orang tua udah Kristen, otomatis kita jadi Kristen. Sehingga one day kalau kita pindah, maka kita dibilang pindah dari Kristen ke manapun terserah. Ya. Tapi bagi saya apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka bilang mereka pindah, itu nggak pindah. Itu mereka bukan switch. Sebetulnya ya mereka tidak pernah benar-benar menjadi Kristen. Karena bagi saya begini saudara, ini juga pengalaman pribadi, pengenalan kepada Tuhan, pengalaman bersama Tuhan,
Dan ketika kita sedang mengikuti kehendak Tuhan dan terjadi perubahan dalam sebuah karakter, itulah baru yang dinamakan pengikut Kristus atau Kristen. Jadi bagi saya Kristen itu bukan satu agama, bukan satu identitas, sehingga ketika saya yang tadinya Kristen, tapi hidupnya nggak mencerminkan orang Kristen, lalu kemudian dia berpindah ke satu agama yang lain, lalu dia bilang saya pindah dari Kristen menjadi bukan Kristen, sebetulnya bagi saya mereka sedang tidak berpindah apa-apa. Mereka hanya memvalidasi satu kepercayaan. Karena bagi saya Kristen yang sesungguhnya itu tadi adalah itu. Pengalaman pribadi, pengenalan kepada Tuhan yang dalam, kemudian mengikuti kehendaknya, lalu terjadi perubahan di dalam karakternya, dan terlihat buahnya minimal oleh orang yang terdekat. Firman Tuhan bilang kan, ketika kita menjadi orang Kristen, kita akan diproses terus menjadi sama seperti Kristus. Jadi saya yakin ya, semua orang yang pindah kepercayaan, pada dasarnya mereka itu tidak sungguh-sungguh percaya dan tidak pernah sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Karena orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengerti, nanti kita akan ke sana, cross itu, orang yang mengalami salib, orang yang punya, tadi ya cross itu adalah jangkar atau sesuatu yang membuat kita itu steady, membuat kita kuat bagi iman kita dan bagi pengharapan kita. Kalau seandainya dia hanyut, tandanya jangkarnya dia nggak punya. Sehingga dia tidak punya iman, dia nggak punya pengharapan, dan ketika ada angin atau apapun, dia switch. Yang katanya mereka switch, padahal sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh memegang Tuhan atau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Firman Tuhan juga tulis, ada orang-orang yang sedemikian. Firman Tuhan nih, 2 Timotius 3 ayat 5-8. Ini keadaan manusia akhir zaman. Boleh. Saya ini mungkin karena cadel kali ya, jadi suka nyangkut. Thank you. Sini aja deh. Nggak apa-apa, sini aja. Nggak apa-apa. 2 Timotius 3 ayat 5 ya, saya bacain ya. Keadaan manusia akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Orang-orang yang ngakunya Kristen tadi, termasuk teman saya, mereka kalau dibilang hari Minggu kebaktian, ibadah. Tapi di ibadah, apakah terjadi satu perubahan? Enggak. Kadang-kadang tidur, kadang-kadang main HP, kadang-kadang cuma karena mau ketemu teman, kadang-kadang macam-macam ya. Karena begini, secara lahiriah itu secara badan mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah ayat 7 perhatikan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Yanes dan Yambres ini kalau teman-teman bingung siapa lagi nih Yanes. Ini ketika bangsa Israel mau keluar, Musa itu kan menunjukkan mujizat-mujizat kepada Firaun. Nah ada dua penyihir, namanya Yanes dan Yambres. Ini dua penyihir yang selalu ngikutin. Jadi ini mereka orang-orang yang sebetulnya pintar, sebetulnya berilmu, tapi ketika ditunjukkan kebenaran mereka ngeyel. Mereka bilang, kami juga bisa buat tongkat jadi ular, bisa. Kami juga bisa buat air menjadi darah, bisa. Dan itu baca di Alkitab, itu ada semua. Lalu dikatakan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Iman mereka tidak tahan uji. Teman-teman, IYC Pro, selama kita ada di dalam dunia, ya, kita beraktivitas di dalam dunia, berumah tangga, bekerja, berteman, berkawan, ya, beraktivitaslah di dalam dunia, kita pasti akan mengalami banyak gelombang kehidupan dan itu diperlukan.
Dan itu diperlukan untuk membentuk orang bilang kan untuk membuat seorang nahkoda itu menjadi nahkoda yang handal diperlukan badai yang besar, bukan laut yang tenang. Jadi memang gelombang kehidupan itu diperlukan untuk membangun kita. Ada banyak gelombang dalam keluarga kita, mungkin suami dengan istri, terjadi sesuatu. Lalu kemudian mungkin bahkan di dalam pelayanan, terjadi sesuatu, ada gesekan dan lain sebagainya. Lalu kemudian di dalam pekerjaan, ada gelombang di sana, hubungan dengan orang lain, dan lain-lain, ada banyak. Dan gelombang ini seringkali menjadi berkembang, menjadi satu masalah yang kemudian akan menguji iman dan kesetiaan kita. Tangkap ya maksud saya. Ketika kita ada masalah, ya, mungkin saat ini kita seperti baik-baik aja, kita bisa datang ke gereja, kita bisa memuji Tuhan. Tapi ketika muncul masalah, ya, dan masalah ini bisa bergulir, bisa jadi lama, mungkin itu sakit penyakit, yang kemudian bisa menguji iman dan kesetiaan kita. Ada masalah keluarga, pekerjaan, manajemen perasaan, menjadi satu hal. Nah, saya mau katakan begini, orang yang benar-benar mengalami Yesus, orang yang benar-benar mengerti, mengenal tentang jalan-jalannya Tuhan, dia ketika ada masalah, dia tidak akan tinggalkan Tuhan, malah dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang akan membedakan nanti. Ketika ada badai gelombang kehidupan ini. Ya. Coba lihat orang-orang yang pindah, ya, pasti awalnya kan ada sesuatu dalam hidupnya. Ada gelombang, entah itu apa, ya, pekerjaan kah, entah itu ada tawaran kah, entah itu macam-macam. Entah itu ada perempuan, ada pria, ada sesuatu yang menjadi satu ujian. Dan saya mau katakan bahwa orang yang betul-betul pernah mengalami Tuhan, experience tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana dia mengerti tentang salib, pekerjaan salib, apa yang sudah Yesus lakukan. Ketika ada masalah, dia tidak menjauh dan bahkan lepas, tetapi justru dia akan semakin dekat. Saudara harus betul-betul kenal Yesus. Kadang-kadang kita ngomong Yesus, tapi Yesus kita beda. Saya pernah ngomong sama seseorang, ngobrol sama seorang Kristen, sama-sama pelayan Tuhan. Begitu ngobrol soal Yesus beda banget. Bagi saya, Yesus saya itu adalah Yesus yang punya kasih. Tapi bagi dia, Yesus yang menghakimi. Ada banyak perbedaan. Bagi saya, Yesus itu adalah Yesus yang mengampuni, tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Bagi saya, orang-orang yang benar-benar mengalami Yesus tidak akan pernah meninggalkan Yesus sekalipun dalam kesulitan. Pernah ada dalam Alkitab? Banyak. Contohnya, Daniel. Di sini ada Daniel? Ada. Ya. Gimana waktu di Gua Singa dulu? Beda Daniel ya. Nah ini beda ya. Walaupun kita sama-sama ngomong soal Daniel, tapi beda Danielnya. Waktu Daniel di Gua Singa, dia diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit. Apakah dia meninggalkan Yesus? Enggak. Kenapa? Dia punya jangkar yang kuat. Untuk imannya dan pengharapannya. Dia berharap, Tuhan tolong deh. Tuhan pasti tolong. Sehingga dia gak takut. Walaupun ada masalah. Dia bisa pahit? Bisa. Dia dihianati oleh dia bekerja dengan baik di istana. Lalu kemudian ada orang-orang yang jahat sama dia, bisa pahit? Bisa banget. Dia sedang melayani Tuhan, dia sedang hidup kudus. Tapi pada akhirnya dia diperhadapkan harus masuk ke Gua Singa. Tapi apakah dia tinggal Tuhan? Enggak. Dia tetap setia. Siapa lagi teman-temannya tuh? Sadrak, Mesak, Abednego. Itu teman-temannya Daniel di masa yang sama di kerajaan di Babilonia. Mereka diperhadapkan, mereka dalam satu kehidupan yang baik-baik. Tapi kemudian mereka diperhadapkan untuk kemudian masuk ke dapur api. Satu situasi yang sulit. Apakah mereka tinggalkan Tuhan? Enggak. Mereka bahkan bilang kalau
toh Tuhan gak tolong, kami tetap masuk kok ke dalam dapur api itu. Kami tetap tidak akan tinggalkan Tuhan. Orang yang betul-betul ngerti siapa Tuhannya, no matter what, apapun yang terjadi, mau ada gelombang, mau bangkrut, mau ditinggalin orang, mau dimusuhin orang, mau dihianati, dia tidak akan pernah sakit hati sama Tuhan. Karena dia tahu yang bisa melepaskan itu semua adalah Tuhan sendiri. Paulus dan Silas, ketika mereka dalam satu pelayanan mereka yang menggebu-gebu, dimasukin penjara. Apakah mereka tinggalkan Tuhan? Malah di penjara mereka makin semangat, makin nyanyi. Memuji Tuhan, firman Tuhan tuh. Ada begitu banyak lagi. Dan saya sangat yakin, orang-orang yang mengerti tentang kebenaran, orang-orang yang mengerti karya salib Tuhan, itu akan bertahan dan setia. Dan hari ini yang saya mau tekankan, mungkin nggak banyak. Ini bicara soal salib itu sebetulnya banyak, panjang. Tapi hanya dengan beberapa hal yang akan saya sampaikan, seharusnya lebih dari cukup untuk membuat kita itu menjadi orang-orang yang setia dan loyal sama Tuhan. Saudara, salib, bicara soal salib. Saya dulu tuh suka bingung kalau orang bilang, pandang salib Tuhan dong. Gimana ya, saya tuh suka nggak pandang salib Tuhan. Ya memang itu kan bahasa Kristen ya, pandang salib Tuhan. Tapi apa, salib Tuhan ada udah lewat. Ternyata kemudian saya mengerti tentang apa maksud dari salib Tuhan. Saudara, karya salib itu, kematian Tuhan itu adalah satu peristiwa sejarah yang berdampak untuk masa depan. Jadi satu peristiwa yang memang sudah lewat 2000 tahun lalu. Tapi itu berdampak besar sampai relevan sampai saat ini. Dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kita hidup. Sangat-sangat relevan sampai kapanpun. Di dalam salib Tuhan, kita mengerti di sana ada kemenangan. Di dalam salib Tuhan, kita mengerti di sana ada kemerdekaan. Di dalam salib Tuhan kita itu bebas dari hukuman mati. Upah dosa adalah maut, kita semua sudah berdosa. Seharusnya maut yang menanti kita. Tapi Yesus datang mati di atas kayu salib sehingga hukuman mati itu dibatalkan atas kita karena sudah dijalankan oleh Yesus. Sehingga kita nggak mati lagi. Mati seperti apa? Bukan, kalau Alkitab bicara mati, itu bukan bicara mati secara jasmani. Tapi mati di dalam ini, secara batiniah ini. Binasa. Itu udah gak ada lagi. Karena Yesus, karena salib itu. Karena salib kita diberikan keberlayakan. Yang harusnya kita gak berlayak. Firman Tuhan bilang, Allah itu kudus. Kita gak berlayak, siapa kita? Tapi karena salib kita menjadi berlayak. Sehingga, karena salib itu, kalau bilang kita pandang salib Tuhan, itu membuat kita punya pengharapan atau gitu ya, pengharapan atau kita punya pegangan dalam hidup ini. Ada banyak orang yang katanya tadi switch karena mereka gak punya pegangan. Karena mereka gak punya sesuatu yang firm, sesuatu yang kuat, sesuatu yang pasti untuk bisa mereka pegang. Firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu itu akan lenyap binasa. Hanya firman Allah tinggal tetap. Hanya Tuhan tinggal tetap. Hanya karya salib Tuhan yang tinggal tetap. Sehingga ketika kita pandang salib Tuhan, seharusnya itu cukup untuk membuat kita merasa nyaman dengan salib Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 bilang begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan. Pengharapan ini adalah sauh yang kuat. Pengharapan pada apa? Pengharapan pada Yesus dan pengharapan kepada karya salibnya. Saudara, saya kan paling sering ngomong tentang kita harus menemukan tujuan hidup kita. Ketika Yesus datang ke dunia,
Dia banyak melakukan, Yesus menyembuhkan, Yesus melepaskan orang dari roh jahat, lalu kemudian dia bahkan membangkitkan orang mati. Itu salah satu tujuannya Tuhan, Yesus di dunia. Tapi tujuan ultimate-nya, tujuan utamanya, itu adalah dia berjalan di jalan yang namanya jalan Via Dolorosa, itu jalan penderitaan, jalan salib, naik ke bukit Golgota untuk kemudian disalib buat saya dan saudara. Itu tujuan utamanya Yesus datang. Sehingga ketika salib itu dibentangkan, kita yang tadinya tidak punya pengharapan, karena kita semua berdosa, kita tadinya mati, tapi kita menjadi punya pengharapan. Asal kita menerima Yesus dan karya salibnya. Sayangnya, kejadian salib ini terjadi di Timur Tengah sana, di Yerusalem. Tapi kita tahu bersama bahkan bangsa Yahudi pun, orang yang tinggal di sana menolak Yesus. Sehingga mereka nggak bisa mendapatkan, mereka nggak punya pengharapan. Mereka nggak percaya Mesias sudah datang. Mereka nggak percaya tentang salib itu. Walaupun sudah ada beberapa yang kemudian bertobat. Tetapi kita beruntung. Kita adalah orang-orang yang mengerti tentang salib. Mengerti tentang karya Tuhan. Karena begini, tanpa kita menerima atau percaya mengerti arti salib, kita itu seperti orang yang tidak berpengharapan. Tidak ada kepastian dalam hidup. Ya, mau dicari kemana-mana pun akan buntu, mau dicari kemanapun akan frustrasi. Manusia, pribadi, ya, tanpa Tuhan, walaupun dia katakanlah apa, ganteng, cantik, kaya, sukses, terkenal, kelihatannya happy di media sosial, tapi tanpa Tuhan, mereka itu akan selalu mencari hal-hal yang, karena apa? Mereka terombang-ambing. Mereka itu sedang mencari sesuatu hal yang firm, yang pasti. Istri saya suka nonton film Korea tuh, ya. Dan beberapa waktu lalu, Santi selalu sebutin nama itu gitu ya. Kesian dia nih, ini aktor paling ganteng nih, ini aktor paling, siapa namanya itu? Sun Bin, apa siapa? Pokoknya karena dia pacarin artis juga yang 15 tahun, kemudian artis ini bunuh diri gitu ya. Wah, pokoknya gitu deh ya. Terus dia sampai sedih gitu, wah hancur karirnya nih gitu. Padahal udah sukses, udah kaya, udah apa, semua orang kalau lihat media sosialnya kayaknya inilah idaman. Come on, tanpa salib ya. Sayangnya saya nggak punya WA-nya si Sun Bin itu ya. Kalau punya saya udah WA, bro, nih gue mau ngomong, gue mau kenalin nih tentang salib Kristus. Oh, Kim Soyun. Jauh banget ya. Kim Soyun. Ya, kalau saya punya WA-nya saya udah gatel banget nih. Sayang nggak tahu, nggak ada yang kenalin salib kan. Dia nggak, mungkin dia sekarang lagi bingung, nggak punya pengharapan. Karena nggak tahu di tengah-tengah situasi yang tadinya kita nggak pernah tahu loh. Apa yang akan menimpa hidup kita. Dari baik-baik saja itu bisa terjadi sesuatu yang menggoncangkan hidup kita. Kalau kita nggak punya sesuatu untuk kita berpegang, kita bisa hilang. Kita bisa hilang. Kita bisa hanyut. Saya bersaksi sedikit ya, ketika kita ke Vietnam kemarin, ya, lalu saya sudah tahu, saya bilang sama istri saya, Mas Santi, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kasih nih sama kita, entah itu posisi apa. Sampai suatu saat, ya kemudian kita naik tanpa disengaja, karena ternyata di sana ketemu juga dengan muridnya Santi, ya muridnya Santi dari Filipina. Terus dia bilang, Miss, kita besok mau ada tour naik ke mana gitu, sungai-sungai gitu, Pekong ya. Oh, Mekong ya, bukan Lekong ya. Mekong River. Nah, terus dia bilang mau nggak ikut? Akhirnya kita jadinya ikut gitu ya. Nah, di tengah perjalanan singkat cerita, karena itu kita open trip, jadi banyak orang gitu ya.
ada satu orang yang menurut saya tuh annoying, menyebalkan karena berisik. Ya memang kita lagi rame, tapi dia itu selalu tanya apa orang UK, dan saya tahu karena kami lama di UK, jadi kita tahu karakternya sih. Tapi ini agak beda gitunya. Dia perempuan, bajunya juga gipsi gitu, yang celananya warna-warni lah, pokoknya kelihatan lah. Sampai suatu saat saya udah liatin, tapi nggak apa-apa lah, namanya lagi liburan. Sampai suatu saat kita ada di satu perahu yang sama gitu ya. Karena boleh mungkin ditampilkan fotonya kalau ini nih. Dia tuh yang di tengah tuh ya. Dia ini kelihatannya muda ya. Tapi ini umur 72 tahun. Umur 72 tahun dan sangat energik gitu ya. Itu pakai celana kutung gitu ya, pakai sepatu bot ya. Dan akhirnya saya nggak tahu, saya kesel sama dia, Tuhan kasih satu kapal gitu ya. Dan deket, akhirnya dia ngobrol kenceng banget gitu. Saya ajak ngobrol juga ya, saya ya namanya pendeta ya, akhirnya kita ngobrol. Akhirnya jadi lumayan deket. Jadi lumayan deket sampai suatu saat kita pulang, akhirnya kita naik mobil elf. Di mobil elf itu kita duduk di depan, jadi di belakang ada sekitar 10 orang lainnya. Dan di situ kami ngobrol banyak. Nah, waktu ini sebenarnya saya singkatkan saja, tapi kemudian di saat cerita, saya sudah tahu di saat itu hati saya, Roh Kudus bilang, ini targetnya, ini orangnya. Dan akhirnya itu perjalanan cukup panjang, 3 jam ya, 3 jam, 3 sampai 4 jam perjalanan pulang, dan akhirnya kami ngobrol. Jadi saya ngobrol sama dia, tapi sebenarnya bukan ngobrol, karena waktu di perjalanan ini ya, ada satu perahu, sambil saya lihat-lihat kanan kirinya kan hutan gitu ya, hutan. Lalu dia bilang begini sama saya, itu ada fairy, ada peri. Tahu ya peri yang Peter Pan tuh yang kecil-kecil tuh, yang bisa terbang, nyala. Dalam hati saya tambah, nih lebih aneh lagi nih, tambah aneh lagi nih. Ya enggak banget deh nih ya, pokoknya udah nyebelin, aneh lagi ya. Tapi nggak tahu kenapa selalu, dan saya tanya, kamu apa? Oh kamu apa kamu believe apa, kamu percaya apa? Oh saya nature, jadi penyembah pohon gitu-gitulah ya, tentang, dan itu banyak, saya tahu di Inggris itu banyak orang yang menyembah alam. Nah kemudian di satu mobil itu, kemudian akhirnya dia cerita banyak. Ya, saya tanya, coba ceritain tentang dirimu. Gitu. Wow, dia cerita banyak-banyak. Saya sudah ikut yoga, saya ikut Buddha, saya Kristen, saya Islam, saya semua dia ikuti. Jadi ini merupakan juga salah satu perjalanan spiritualnya dia. Karena dia bilang tadinya dia nggak mau ikut tur ini, tapi terjadi sesuatu sehingga akhirnya dia ikut last minute. Memang dia naik terakhir di mobil itu. Jadi dijemput. Jadi tadinya saya udah nggak mau naik ini. Kemudian dia naik dan akhirnya kita berangkat bersama-sama. Dan ketika dia cerita banyak ya, saya hanya mendengarkan aja. Walaupun saya tahu ceritanya itu banyak ngaconya gitu, tapi saya dengerin ya. Tapi kemudian saya tangkap sesuatu, ini orang lagi bingung. Umur 72 tahun. Ini orang lagi bingung. Dan kemudian singkat cerita setelah dia stop gitu ya, saya tanya sama dia, menurut kamu what is God? Apa itu Tuhan? Nah, dari yang tadinya dia penuh pengetahuan umur 72 tahun, sudah banyak pengalaman, tiba-tiba gelagapan ngomongnya. Oh Tuhan itu begini, nggak pasti. Karena saya tahu ini nggak punya pegangan. Orang yang nggak punya pegangan itu akan bingung kalau ditanya tentang Tuhan. Kalau kemudian oh Tuhan begini. Singkat cerita setelah selesai dia ngomong tentang Tuhan yang nggak ada juntrungannya, akhirnya dia bilang I don't know, saya nggak tahu. Menurut kamu gimana? Nah ketika saya ditanya, saya pun nggak langsung ngomong tentang Tuhan, tapi saya cerita, boleh nggak saya cerita tentang siapa saya dan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Lalu saya cerita tentang masa lalu saya, sampai Tuhan panggil saya, sampai kemudian saya bilang, I am a pastor, saya pendeta. Karena apa yang sudah terjadi lewat ini. Tiba-tiba dia nangis. Dia nangis dan ternyata setelah ngobrol, dulunya dia itu pelayan di gereja Pantekosta. Dia itu pelayan profetik, penari profetik. Jadi ketika ada orang khotbah atau orang nyanyi, dia merasakan ada Roh Kudus ada dalam hidupnya, kemudian dia keluar dan dia mulai menari. Nah itu memang ada, saya tahu ada pelayanan penari profetik begitu. Sehingga dia orang yang seharusnya sudah terbiasa dengan Roh Kudus, hal-hal yang demikian. Lalu kemudian dia bilang, saya born again Christian tadinya. Ya, saya Kristen lahir baru.
Tapi kemudian terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia mencari-cari, dia nggak pernah, sekali lagi, dia nggak pernah merasakan siapa Tuhan itu. Kemudian dia keluar, dia cari-cari sampai akhirnya dia kepahitan dengan gereja. Ya, dia datang ke gereja tapi ternyata ya biasalah oknum-oknum, ada orang-orang yang tidak menerima dia. Singkat cerita, akhirnya saya bersaksi banyak sama dia. Saya tahu semakin jelas di hati saya, ini targetmu saat ini. Dan saya cerita banyak. Dia nangis terus selama cerita. Dan saya nggak peduli karena di belakang itu orang-orang udah ngeliatin. Ini ngapain sih, ini berisik. Karena berisik kami gitu ya. Karena ini kan sudah selesai tour. Jadi semua capek. Tapi saya udah tahan malu. Terus terang saya malu juga gitu ya. Tapi karena saya tahu ini targetnya. Ya udah kita tahan-tahanin aja deh. Gitu ya. Jadi di belakang udah gitu. Tapi saya terus cerita tentang Tuhan. Saya cerita tentang Tuhan. Sampai terakhir sebelum turun, saya bilang, boleh nggak saya berdoa untuk kamu? Dan akhirnya kami bertiga bergandengan tangan, saya, Santi, dia. Orang-orang tambah bingung lagi. Ini ngapain sih, yang tadinya dia yang aneh, sekarang bertiga kita aneh gitu. Mungkin bagi mereka. Dan akhirnya kami doakan, dia nangis, dan kita tukar email, dan kita masih berhubungan sampai sekarang. Dan saya percaya bahwa saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, Tuhan itu baik dan Tuhan itu sayang banget sama kamu, sampai Tuhan utus kami 2 orang dari Sidoarjo, kita bisa ketemu di Vietnam, di pinggir kali gitu loh. Di pinggir kali seperti ini. Untuk kami ceritakan tentang Yesus. Dan saya bicara soal salib Tuhan. Tentang kamu ditebus Tuhan. Tentang kamu berharga. Dan akhirnya saya percaya bahwa ini satu perjumpaan spiritual yang Tuhan buat. Dan saya bilang, ini Tuhan yang kejar kamu. Tanpa kami pun, saya yakin Tuhan akan kirim orang lain di kesempatan yang lain. Karena targetnya itu kamu dari Tuhan. Begitu baiknya Tuhan. Dia, oh gitu ya. Jadi Tuhan itu ada. Jesus real. Real. Saya bilang, tapi you mesti merasakannya. Mesti dialami, bukan hanya pengetahuan. Dan banyak lagi lah kami cerita. Singkat cerita, akhirnya itu. Nah, itu ya tadi ya. Orang tuh banyak bingung. Nah, saya mau bicara tentang salib 3 hal aja secara cepat. Ya, apa sih sebetulnya salib itu? Dan apa pengharapan yang terkandung di dalamnya? Ada 3 hal. Yang pertama, nih ya, kalau kita disuruh pandang salib, dengan memandang salib, kita tahu, kita yakin bahwa kita telah diampuni sepenuhnya. Diampuni, Efesus 1 ayat 7. Coba, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan karunia-Nya. Kasih karunia-Nya. Apa sih artinya? Apa sih relevansinya di dalam kehidupan kita ketika kita mengerti bahwa kita telah diampuni sepenuhnya? Ya, beroleh penebusan, beroleh pengampunan. Artinya begini, kita tidak lagi hidup dalam satu keadaan dituduh atau satu keadaan bersalah. Perasaan bersalah. Tuhan tidak mau kita menghidupi kehidupan di dalam dunia ini dipenuhi dengan kehidupan yang selalu dituduh, tertuduh, condemn. Selalu tertuduh oleh apa? Masa lalu yang kelam. Di sini masih ada yang suka trauma karena masa lalu. Trauma karena masa lalu yang suram. Masa lalu yang kelam. Trauma-trauma yang membuat kita itu gak bisa maksimal di dalam hidup. Kita masih terikat dengan trauma-trauma. Saya bilang begini, artinya ketika kita pandang salib, ada pengampunan dan penebusan yang total, yang full. Tuhan mau kita itu hidup, itu bebas. Bukan hidup bebas, tapi maksudnya kita tidak lagi tertahan oleh masa lalu yang kelam. Saudara gak bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa, atau masa lalu Anda seperti apa. Mungkin kita dilahirkan dari orang tua yang gak bisa mengasihi kita. Saya punya teman yang dia lahir dari anak perkosaan. Tapi dia jadi guru saya, jadi guru sekolah Alkitab saya di Jakarta. Kita gak bisa pilih itu. Tapi
kita punya kemampuan untuk memilih masa depan kita. Karena apa? Kita memandang salib yang menjadi pengharapan kita. Itu kenapa? Kenapa banyak orang yang gak memandang salib, yang gak kenal salib Tuhan, dia itu selalu terbelenggu dengan masa lalunya. Taruhlah dulu dia hancur-hancuran, tapi kemudian dia bertobat, tapi dia gak bertobat sungguh-sungguh, sehingga masih ada ikatan. Dia masih dibayang-bayangi oleh masa lalu. Saya mau bilang teman-teman YYC Pro, apapun masa lalu saya gak tahu. Dan saya gak mau tahu. Kecuali saudara mau cerita tentang mungkin pernah dilecehkan, mungkin pernah dikhianati, mungkin pernah apalah sesuatu yang buruk. Saya pun punya masa lalu yang kelam. Tapi Rasul Paulus pun pernah berkata, masa lalu itu sudah kuanggap sampah ketika aku memandang salib Kristus. Itulah arti pertama dari salib. Di dalam Tuhan tidak ada lagi trauma-trauma. Kita itu dijadikan baru dan kita punya masa depan yang baru. Amin. Bukankah itu janji Tuhan? Tuhan akan berikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun masa lalumu, jangan itu mengikatmu. Karena masih banyak, saudara, orang yang gak ngerti ini. Yang dia sangat mudah teringat dulu masa lalu saya begini, sehingga dia takut. Ada banyak orang yang salah satunya takut menikah. Karena dia trauma dengan pernikahan. Trauma dengan pria, trauma dengan wanita. Banyak, ada. Trauma-trauma dalam hidupnya. Takut untuk maju. Karena dia pernah melihat satu keadaan. Takut macam-macam. Tapi ketika kita memandang salib Tuhan, kita melihat saya sudah ditebus. Lunas. Artinya tidak ada lagi kutuk apapun yang sanggup membuat kita, menahan kita. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, darah Yesus dan lunas dibayar. Sehingga kita, yang pertama apa? Kita tahu kita telah diampuni sepenuhnya. Itu yang membuat kita itu maju. Yang kedua, ada apa sih di dalam salib Tuhan ketika kita bilang, pandang dong salib Tuhan. Saudara, di dalam salib Tuhan, kita tidak lagi takut akan kematian. Ada yang takut mati? Maunya nunjuk ya. Saya mau bilang, saya gak takut mati. Santi yang takut saya mati. Enggak juga kayak aja. Tapi jujur. Saudara begini, orang yang kematian Yesus itu dia mengalahkan kuasa kematian dan mengalahkan kuasa takut akan kematian. Dan orang takut mati itu karena dia belum yakin ujungnya tuh kemana. Setelah dia mati itu dia kemana. Itu karena demikian. Sehingga dia jadi takut. Tetapi ketika Yesus mati, Alkitab itu memberi informasi kemana Yesus pergi. Dan apa yang Yesus lakukan. 2 Timotius. Dia masuk ke alam maut dan mengalahkan kematian dan perasaan tentang kematian. Dan dia kembali, dia bangkit. Saudara, ketika kita tahu tentang salib, bicara tentang salib itu bicara juga tentang kekalahan dari kuasa maut atau kematian itu dan kemenangan ketika Yesus bangkit. Tentang kebangkitan Yesus. Yohanes 11 ayat 25-26. Bilang begini, Yohanes 11. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, saudara percaya sama Yesus? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. So, apa maksudnya ini? Walaupun nanti engkau mati, itu cuma jasadnya aja. Jiwamu itu tetap hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita gak lagi takut sama kematian. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, apa? Tidak akan mati selama-lamanya. Bagi saya,
Kalau kita memandang salib, ketika engkau mengerti tentang salib, itu deep banget. Sehingga kita nggak takut mati. Ketika murid-murid ditinggalkan Yesus mati, mereka itu sedang dalam satu persembunyian. Mereka lari karena Yesusnya mati. Mereka ketakutan. Bahkan mereka takut mati. Tidak ada pengharapan. Mereka belum melihat satu kebenaran. Tetapi kemudian ketika mereka melihat Yesus bangkit, dan mereka melihat ternyata maut, kematian itu tidak bisa menguasai guru kita, Yesus ini. Membuat apa? Cara pikir mereka, cara pandang mereka tentang kematian itu berubah 180 derajat. Mereka yang tadinya ngumpet takut mati. Sudah tahu semua murid Kristus, mereka gak ada yang takut mati. Mereka menjadi orang-orang yang militan. Karena mereka tahu kematian itu bukan akhir segala-galanya. Justru firman Tuhan bilang apa? Paulus bilang apa? Mati, hidup untuk Kristus. Mati itu adalah satu keuntungan. Saya nggak tahu kenapa saya bicara tentang kematian. Ya, mungkin habis ini kita ada yang mati, nggak tahu. Agak dark ya. Ada dark jokes, ini dark sermon gitu. Tapi kematian itu sesuatu yang pertama pasti, kedua kita nggak bisa tahu kapan datangnya. Yang kita bisa lakukan adalah kita nggak takut mati. Karena kita sudah diselamatkan. Anda dan saya kita sudah ditebus. Kita itu masuk neraka surga bukan karena perbuatan baik kita. Nggak ada satupun dari kita yang layak. Tapi untung kita punya Tuhan yang mati di atas kayu salib buat saya dan buat saudara. Membuat kita nggak lagi takut akan kematian. Saudara takut untuk mati? Jangan buru-buru mati ya. Karena kalau kita masih hidup, firman Tuhan bilang apa? Hiduplah bagi Kristus. Artinya Tuhan masih punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya rencana. Kita hidup itu bukan hanya sekedar hidup. Tapi ada Kristus dalamku dan ada rencana Tuhan. Artinya Tuhan masih mau pakai saudara untuk membesarkan anak-anakmu. Untuk menjadi saksi bagi mbak-mbakmu di rumah. Untuk jadi berkat buat para tetanggamu. Untuk melihat engkau bertumbuh di dalam kerohanianmu. Tapi kalau toh pada waktunya nanti selesai urusan kita sama Tuhan, itu gak membuat kita gentar. Kita takut karena kita tahu kemana kita pergi. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan dibilang apa? Orang yang percaya tidak akan pernah mati. Dia akan hidup selama-lamanya. Saya sering bercanda sama Santi. Kira-kira di surga nanti kita kenal gak ya? Dia gak mau katanya kalau gak kenal saya. Dia maunya kenal sama saya gitu. Saya bilang kenal lah pastilah ya. Firman Tuhan kan bilang ya. Dia bisa mengenal Abraham, kenal ya. Banyak lah di dalam. Jadi saling kenal. Kalau saya yakin kita akan saling mengenal. Jadi biarlah nanti di surga saya bisa tepuk. Halo Sandi gitu ya. Halo. Olive langsung. Maksudnya nanti ya. Semua ada masanya ya. Jadi jangan takut ya. Yang ketiga, yang terakhir. Salib Kristus, karena kematian Kristus. Ketika kita memandang salib Tuhan, kita tahu Roh Tuhan itu ada di dalam kita. Kenapa? Sekali lagi, kalau bicara tentang salib, kita bukan saja bicara tentang kematian, tapi tentang kebangkitan Tuhan. Roh Kudus itu yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan arahan, bahkan menegur, mengingatkan, menemani kita, memberikan hikmat kepada kita. Sebelum Yesus naik ke surga itu masih ada 40 hari. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya soal doa kenaikan itu, doa pencurahan Roh Kudus, kenapa setelah Paskah lalu kemudian setelah Yesus bangkit ada 40 hari. Karena 40 hari Yesus itu masih beredar-edar di dalam dunia. Di dalam tubuh kemuliaannya. Dan di hari yang ke-40 Yesus naik. Lalu kemudian dia berikan satu amanat
agung. Nah ini, amanat agung Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Yesus harus naik dulu. Yesus harus mati dulu. Yesus harus bangkit dulu. Lalu kemudian Yesus naik supaya apa? Roh Kudus itu bisa turun. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, di dalam kita, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu 3 hal ini aja udah cukup banget untuk membuat kita itu punya sauh. Kita punya jangkar. Kita punya jangkar yang ketika kita memandang salib Kristus, saya nggak akan pindah ke lain hati. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena 3 hal ini ya, tadi dengan memandang salib, kita tahu bahwa kita diampuni sepenuhnya, kita tidak hidup dalam keadaan tertuduh, apapun itu. Yang kedua, kita nggak lagi takut kematian. Yang ketiga, kita tahu Roh Kudus ada dalam kita. Amin. Itulah kuasa salib. Dan itulah Yesus bagi kita. Sehingga saya yakin kalau kita mengerti hal ini, saya berdoa supaya Tuhan kasih rema secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Apapun yang terjadi, kapan itu terjadi goncangan di dalam rumah tangga, saya nggak berdoa, saya berdoa supaya kita semua baik-baik saja. Tapi saya bukan pendeta yang cuma mau ngomong manis. Biasanya ya pasti akan ada sesuatu. Tapi ketika sesuatu itu datang dalam hidupmu, gelombang apapun, kita tahu kita punya jangkar yang kuat. Yaitu apa? Pengharapan akan salib Kristus. Yang gak pernah akan membawa kita terombang-ambing kemanapun kita pergi. Amin. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri.